Mas Tanis, jadi kali ini diksi Trump mengklaim sudah dikatakan deal. Ini merupakan sinyal positif kah? Ya, sinyal positif versi Trump ya, tapi kita belum melihat versi Iran, belum ada sinyal-sinyal positif dari mereka. Dan ini kalau kita baca justru nampaknya malah Amerika atau Trump yang ngebet ingin segera mengakhiri perang nih. Jadi posisi Iran di atas angin karena nampak Trump yang ngejar-ngejar segera ditandatanganin atau direalisasikan kesepakatan tersebut nih. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa Amerika sudah ingin 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 pergi dari Iran dan Iran masih bisa bertahan di situ. Berarti menurut Anda Iran di sini tidak menyepakati kesepakatan damai dan bisa dikatakan bahwa Iran makin lebih hati-hati gitu. Saya kira kalau melihat apa yang diumumkan, disampaikan melalui media-media seperti Reuters ya, kita melihat bahwa sebenarnya kalau itu kesepakatan itu ditandatangani pun Iran akan tidak diuntungkan. Karena kita melihat bahwa pada poin pertama adalah pembukaan lagi aset yang diblokir itu dibuka, kemudian soal nuklir akan dibahas lagi selama 60 hari masa perundingan, kemudian yang ketiga adalah pembukaan Selat Hormuz. Sebenarnya ini kan menguntungkan Iran di satu sisi aset-asetnya bisa dibuka, kemudian ketika Selat Hormuz dibuka dia juga bisa ekonominya jalan lagi, kemudian soal perundingan nanti akan dibahas nuklir ya, dibahas lagi 60 hari ini menguntungkan Iran itu loh. Nah, sementara kalau dari Amerika sebenarnya mungkin hanya diuntungkan pada saat dibukakan Selat Hormuz saja. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya menguntungkan Iran, tetapi kenapa Iran tidak mau tanda tangan? Ini menunjukkan bahwa dia punya posisi yang lebih tinggi, dia punya posisi yang lebih di atas Amerika. Jadi nampak sekali bahwa Amerika memang sudah terlalu mungkin capek atau terlalu berat tekanannya sehingga dia harus segera meninggalkan Iran. Hmm, Tapi apa yang kira-kira bisa meyakinkan Iran? Soal apa yang disodorkan oleh Washington? Saya kira ada masalah lain yang mungkin tidak dibahas dalam kesepakatan itu, termasuk soal Lebanon. Jadi bagaimana Israel dan Lebanon masih berperang, kemudian Iran berkali-kali menyampaikan bahwa Lebanon itu masuk dalam pasal kesepakatan. Sementara ya kita meyakini bahwa Israel tidak mau seperti itu. Mungkin ini kan nampak sekali bahwa Amerika ingin mengakhiri perang, tetapi Israel justru memprovokasi dengan melakukan serangan-serangan ke Lebanon, serangan-serangan ke tempat lain, sehingga ini nampak saya menduga bahwa ketidaksepakatannya Iran itu berada di situ. Jadi pasal terkait Lebanon yang belum dimasukkan di dalam kesepakatan. Hmm, Bagaimana upaya Amerika Serikat dengan Israel supaya Israel juga sejalan dengan Amerika Serikat sehingga Iran itu menganggap benar-benar ini ada keseriusan antara dua negara. Ya, ini kan ada dua pendapat ya. Yang pendapat pertama bahwa ini Amerika ingin mengakhiri perangnya di Iran. Amerika ingin mengakhiri perang, kemudian mentransfernya kemudian untuk dilanjutkan oleh Israel. Jadi dia ingin pergi dan Israel dilanjutkan. Tapi ada versi yang lain bahwa Amerika sama Israel ini pecah kongsi, tidak sepakat, sehingga nampak sekali bahwa mereka nampak tidak sejalan itu loh. Walaupun banyak pihak mengatakan itu drama saja supaya nanti transfer bahwa perang akan dilanjutkan oleh Israel itu nampak tidak seperti settingan gitu loh. Dan kita melihat bahwa mungkin perang akan berakhir antara Iran dan Amerika, tetapi permusuhan tetap terjaga dan yang melanjutkan permusuhan itu bisa saja melalui Israel gitu loh. Jadi kesepakatan yang dijalankan yang diumumkan oleh Trump nampaknya akan masih belum nampak tanda-tanda lampu hijau dari Iran jika Lebanon dan Israel tidak dilibatkan atau tidak dimasukkan di dalam kesepakatan itu. Jadi nampaknya masih masih perlu ada perbaikan. Tapi kami meyakini bahwa sebenarnya dalam waktu dekat itu akan terjadi. Pasti dalam waktu dekat bahwa eh, terutama Selat Hormuz akan segera dibuka. Oke. Kalau menurut Anda, dengan klaim dari Amerika Serikat, dengan klaim diksi dari Donald Trump, dan Anda juga mengatakan bahwa mungkin ini akan kemudian dilanjutkan oleh Israel, terutama dalam perang yang kemungkinan tidak akan berhenti permusuhannya antara Israel dan juga Iran begitu. Apakah menurut Anda yang akan memimpin daripada perang ini nantinya akan Israel? Ya, karena kalau kita melihat selama ini Amerika terutama, Trump itu kan diksinya selalu negatif, yang mengancam, melawan. Tapi ini tiba-tiba kok dia ingin segera mengakhiri perang. Ini
ini tanda-tanda yang mungkin agak berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Jadi nampaknya memang Trump sudah capek dan ingin mengakhiri ini. Yang kedua adalah ketidaksepakatan antara Amerika dengan Israel ini menunjukkan sebenarnya ya ini mungkin drama atau gimmick-gimmick mereka supaya tidak dituduh eh, melanjutkan perang dituduh eh, melanjutkan perang. Jadi Amerika selesai kemudian dilanjutkan Israel. Jadi perlu ada perbedaan pendapat terlebih dahulu supaya publik mengatakan bahwa itu alamiah saja memang pemusuhan itu loh. Jadi kan kita melihat tidak seperti itu, tidak segampang itu ya. Kita tahu bahwa Amerika dan Israel itu sejak dulu memang ya mereka tidak pernah pecah, mereka satu bahasa, satu satu irama ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat ya itu bagian dari settingan mereka gitu loh. Tapi kami meyakini bahwa akan dilanjutkan oleh Israel, tetapi Amerika akan mundur dari Iran sehingga Selat Hormuz bisa dibuka. Oke. Dari upaya bahwa Amerika akan segera membuka Selat Hormuz dan juga kesepakatan yang saat ini meskipun masih dalam proses, bagaimana pengaruh kesepakatan ini nantinya terhadap geopolitik di Timur Tengah? Ya, ini pasti pandangan dunia terhadap Amerika dan Iran akan berbeda ya, bahwa Amerika yang merupakan negara dengan alutsista terkuat ternyata tidak bisa mengalahkan Iran. Dan Iran dengan negara yang kalau kita lihat global firepower itu nomor 15 sementara nomor 16 sementara Amerika nomor 1 ya. Ternyata juga tidak kalah oleh Amerika. Jadi di Timur Tengah akan memandang bahwa Iran adalah negara yang kuat dan mempunyai posisi yang akan dipandang lebih daripada sebelumnya dan sekarang dunia akan memandang Amerika juga tidak sekuat yang dulu. Kalau dulu dia mungkin superpower, ternyata tidak bisa mengalahkan Iran walaupun dalam waktu yang 4 bulan. Berbeda ketika dia menaklukkan Venezuela yang hanya butuh 2 hari serangan ya. Ya ini mungkin posisinya akan berubah dan nanti poros-poros perlawanan seperti yang dimiliki oleh Palestina, kemudian Yaman, kemudian Lebanon, Iran juga nanti pasti akan berbeda perlawanannya seperti sebelumnya, terutama ini yang berbahaya bagi Israel nih. Jadi makanya Israel perlu hati-hati lagi ketika nanti Amerika pergi dari Iran, maka Iran bisa fokus untuk menghadapi Israel bersama teman-temannya seperti Lebanon, Palestina, dan Yaman. Oke, Mas terakhir ini dalam pernyataannya Trump yang bilang bahwa kesepakatan segera deal ini, di sisi lain Iran itu bilang bahwa tidak ada menandatangani surat kesepakatan selama 24 jam ke depan. Lantas, kapan kemungkinan perdamaian itu akan terlihat? Indikator apa yang memungkinkan bisa kita lihat bersama bahwa benar-benar ada deal di antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, nanti dilihat saja paling penting adalah ketika Selat Hormuz dibuka. Jadi ketika Selat Hormuz dibuka, kemudian tidak ada blokade baik dilakukan oleh Iran maupun dilakukan oleh Amerika, maka sudah terjadi kesepakatan itu. Tapi siapapun yang akan menjadi Iran pasti juga akan melakukan hal yang sama, ingin menunda-nunda itu karena posisinya sudah di atas angin, posisinya sudah di atas Amerika. Jadi biasa akan menarik ulur itu supaya dia bisa menambahkan klausul-klausul atau mengurangi klausul yang memberatkan dia. Jadi saya kira biasa di dalam kesepakatan dua negara yang sedang berperang atau bermusuhan akan melakukan seperti itu. Tapi nanti indikatornya adalah yang kita harapkan juga karena terkait dengan dampak terhadap kita juga adalah Selat Hormuz segera dibuka. Baik, baik terima kasih atas analisa Anda kepada kami di Kompas Malam, Kompas TV, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Mas Stanislaus Rianta. Terima kasih, Mas.